Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kalau sejak awal memang mereka punya bukti kuat, saya kira hari ini tidak mungkin mereka menjerit. Dan kalau tuduhan itu benar sahabat, seharusnya mereka itu tidak panik dan tidak menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang kejam, luar biasa. Dan kalau ini murni soal hukum, tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa narasi mereka selalu berubah setiap kali hukum mulai bekerja. Dan disinilah semuanya kita akan bongkar satu persatu ya. Dimana kalau kita melihat jejak digital Khosinuddin yang pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi terkecoh. Dan pada akhirnya ketika mereka dihantam dengan pasal 32 dan 35, justru kemudian kembali menjerit mengatakan bahwa Pak Jokowi kejam. Memang luar biasa si tompel Khosinuddin ini. Ini coba kita cek videonya. Blunder. Kenapa? Karena ketika dia menjadi pelapor maka dia harus membuktikan laporannya dengan membawa ijazahnya. Nah hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah, mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu begitu. Baik legalitasnya, dari mana asal-usulnya, fontsnya, jenis kertas, dan seterusnya. Nah, kita baca bahwa mereka ya hari ini dalam posisi terjepit. Itu pertama pernyataan Dewan Pimpinan Pusat PSI Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali yang meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelesaikan. Kita mendengar Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, kami saat itu kompak menyatakan Saudara Joko Widodo itu masuk jebakan. Kepada Jokowi apa? Masuk perangkap. Artinya apa? Justru kesalahan paling fatal Jokowi adalah ketika dia membuat laporan polisi. Saat itu statement kami kepada Jokowi apa? Masuk perangkap. Artinya apa? Justru kesalahan paling fatal Jokowi adalah ketika dia membuat laporan polisi. Mari kita bongkar secara pelan-pelan. Pernyataan Khosinuddin yang tidak pernah konsisten, ini satu isyarat bahwa sesungguhnya memang mereka sudah membangun narasi politik. Hari ini dia bilang begini, besok kemudian dia bilang begana. Hari ini soal ahli hukum pidana, besok berubah jadi aktivis politik. Tidak ada satupun garis argumentasi hukum yang lurus dan utuh yang mereka sampaikan. Bahkan menurut hemat saya, ini tidak ada sama sekali pembelaan hukum. Tetapi ini adalah merupakan pertunjukan sandiwara yang sudah dipertontonkan oleh para kucluk pemburu ijazah ini maupun para pengacaranya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian rakyat hari ini bertanya, siapa yang benar, siapa yang salah? Dan pertanyaan hari ini tentu bukan lagi siapa yang benar, siapa yang salah, melainkan siapa yang sudah memanfaatkan kasus pidana untuk melampiaskan dendam ideologisnya. Pada momentum ini, saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang bermanuver dalam kasus ini adalah Khosinuddin sahabat. Perhatikan saja bagaimana pernyataannya setiap saat yang berubah-berubah dan lebih menekankan narasi politik ketimbang narasi pembelaan hukum. Dan Roy Suryo mungkin tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan. Kita ingat dengan sangat jelas bagaimana momennya. Saat Jokowi melaporkan kasus ini, Khosinuddin justru tampak paling bahagia, sebagaimana yang kita lihat di video yang tadi. Ia bicara seolah Jokowi terjebak, seolah-olah Pak Jokowi bodoh dengan hukum, seolah-olah dalam pidana beban pembuktian bisa dipindahkan seenaknya seperti memindahkan tas. Padahal itu logika ngawur tingkat besar sebenarnya. Karena dalam hukum pidana, yang menuduh, dia yang membuktikan, yang menyebar tuduhan, dia yang harus bertanggung jawab. Tapi logika hukum ini sengaja ditabrak. Karena tujuannya bukan menang di pengadilan, tapi tujuannya adalah menang di opini publik. Maka tuduhan digoreng kemana-mana,
rakyat dibuat gaduh. Nah, pada akhirnya yang korban adalah Roy Panci CS yang sedang dimanfaatkan oleh Khosinuddin ini untuk melampiaskan dendam ideologisnya. Sahabat-sahabat catat bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi, HTI yang merupakan ormasnya si Khosinuddin dan FPI ormasnya Rizik Syihab yang mendirikan TPUA yang hari ini mendampingi kasus Roy Panci CS itu dibubarkan, sahabat. Oleh karena itu saya dari awal tidak heran ketika Khosinuddin tampil di televisi dan bicara ngaur. Maksudnya bicara ngaur itu antara pembicaraan hari ini, besok dan lusa itu berubah-berubah terus sesuai dengan momentum politiknya. Ini yang saya maksud, bahwa dia tidak dalam kondisi membela secara hukum Roy Panci CS, tapi dia berselancar menggunakan isu ini untuk melampiaskan dendamnya terhadap Pak Jokowi. Sahabat-sahabat bisa dengarkan sendiri video yang saya cuplikan tadi. Bagaimana dulu dia merasa sangat senang lah ketika Jokowi melapor. Tapi begitu dihantam dengan pasal 32 dan 35 langsung menjerit seolah-olah Pak Jokowi kejam. Nah, luar biasa. Jadi Pak Jokowi di framing habis-habiskan di media seolah-olah bahwa dia adalah sosok pemimpin yang memang benar-benar bengis ingin memenjarakan rakyat. Itu yang dia mau sampaikan ke publik. Nah, pada sisi inilah saya maksudkan bahwa Roy Panci CS lagi-lagi terkibuli bukan oleh lawannya, tetapi orang yang mendampingi dirinya, yaitu Khosinuddin CS. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa memang kasus ini panjang, melelahkan, ini efek dari gonjang-ganjing dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka memang sangat pintar dalam lihai memainkan narasi. Sehingga ada juga orang yang kemudian ikut-ikutan menganggap bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Saya punya sahabat sendiri, itu pernah mengatakan ke saya, waktu saya ketemu, bahwa jangan-jangan memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kenapa sampai hari ini tidak pernah dia mau perlihatkan? Dan ternyata ketika diperlihatkan pun ijazahnya, orang ini tetap terbawa arus narasi yang dibangun oleh Panci dan para pengacaranya. Bahwa kok fotonya baru ya, padahal ini ijazah sudah lama. Nah, ini bukti konkret bahwa betapa narasi yang diulang-ulang di media sosial itu benar-benar mampu menghilangkan rasionalitas orang. Karena itu yang saya maksudkan bahwa otak alam bawah sadar itu yang bekerja, yaitu otak kecil. Karena disusupi dengan informasi secara berulang-ulang, 1 kali 24 jam setiap buka media sosial, itu terus yang muncul ke publik. Dan itulah yang memang menjadi targetnya, sehingga dia berharap kasus ini memang berlama-lama saja, tidak perlu masuk di ruang persidangan. Kalau perlu sampai tahun 2029 ini terus yang dibahas. Nah, intinya keluarga Jokowi, Gibran tidak boleh lagi masuk di kancah politik tahun 2029. Itulah yang menjadi target mereka. Oleh karenanya saya selalu mengatakan begini, bahwa kalaupun Panci CS ini di penjara nanti, jangan berpikir bahwa isu yang akan mendera Pak Jokowi akan reda, karena akan muncul lagi isu-isu baru. Dan boleh jadi ada sokoci-sokoci kecil yang disiapkan hari ini untuk melanjutkan isu ijazah palsu ini, selain mendatangkan isu baru. Karena kalau kita perhatikan proses perjalanan kasus ini, hampir seluruh pelaporan mereka di pengadilan itu ditolak karena tidak memiliki legal standing memang. Tetapi mereka ngotot terus. Semua lembaga negara didelegitimasi. Ini kan pola-pola HTI. Jelas sekali Khosinuddin ini hanya memanfaatkan demokrasi untuk menanamkan ideologi HTI-nya, sahabat. Nah, itulah. Karena dulu pada saat HTI dibubarkan, seluruh antek-anteknya tidak ditangkap. Beda dulu waktu PKI. PKI tak kala dia dibubarkan, seluruh orang yang terlibat di
dalam gerakan PKI sampai ke kampung-kampung dicari. Sampai ada sekampung saya itu sudah meninggal, sudah tua kasihan. Sampai tua itu dianggap sebagai PKI. Itu hebatnya dulu itu waktu masa Orde Baru, bagaimana orang-orang yang dianggap sebagai PKI diberangus sampai ke akar-akarnya. Seharusnya kemarin seperti itu juga langkah yang diambil oleh pemerintah. Tetapi karena ada undang-undang HAM, ada istilah demokrasi dan seterusnya, ya kemudian mereka dibebaskan. Dan hari ini kembali mengusik negara ini melalui kasus ijazah Jokowi. Makanya saya tidak heran ketika ada teriakan people power, ada teriakan bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan bandit. Dan itu diucapkan sendiri oleh Amin Rais, seorang tokoh yang selama ini tersohor yang dianggap sebagai tokoh reformasi. Nah, tapi apa jadinya? Semua kemudian menjadi buta hati, buta mata, tak kala kepentingan politiknya tidak terpenuhi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.